sebagai ibu dengan 2 anak. Ibu dengan 2 anak yang bumi langit ini Bu Tere. Selama 8 bulan ini orang tua kelambakan bagaimana berdamai dengan semua situasi, dengan semua tekanan, dengan semua kebiasaan baru tertatih-tatih. Kita jadi bayi lagi yang tertatih-tatih untuk berdamai dengan kondisi pandemi ini, mana harus menghadapi anak, ya kan? Nah, akhir kata ini di akhir November ini 2 anak saya sudah bilang yang berbeda. Yang perempuan nomor 1 bilang, cepetan Mak, kalau udah ada lomba kebersihan kelas berarti sekolahku mau masuk. Semangatnya nggak minta ampun. Tapi yang satunya yang ragil anak cowok bilang gini, mendingan nggak usah sekolah, enak tetap gini, aku kayak tetap di rumah terus. Lain kan, sing satu pengen selak-selak pengen sekolah, ketemu teman-temannya, bercengkrama dengan dunia nyata. Yang satunya sudah terlalu enggak, karena dia menggelutin itu, suka yang di dunia maya, kebanyakan yang cowok itu. Jadi rasanya ya lebih enak gini lah, bisa bangun siang, saya kerjanya agak siang dikit gitu. Saya bisa, dia bisa bikin laporannya dalam bentuk YouTube. Wah, keren amat ini. Jadi kita juga harus berdamai gitu loh dengan kondisi-kondisi yang di luar kapasitas kita ya Bu Tere. Kalau Bu Tere bilang saya aja ini udah nggak bisa ngikutin usianya anak-anak saya, apalagi kata Bu Tere beliau jadul, waduh. Dan tambah remeh ngikuti itu ya apa gitu loh. Katanya kan mereka generasi milenial gitu loh. Jadi gimana nih ngikutin situasinya mereka, gimana mengikuti teknologinya mereka, gimana mengikuti alur kehidupannya mereka dibandingkan dengan kondisi kita, bandingkan dengan kondisi masa lalu. Pengajaran emak zaman kita dulu sudah nggak terlalu bisa diajarkan, ada beberapa versi yang harus mengalami perubahan kayak gitu loh. Rasanya ya kita yang di tengah-tengah ini yang campur aduk harus ya, satu sisi kita punya pengalaman belajar masa lalu, tapi juga sekarang diperhadapkan dengan kenyataan mengajar anak-anak masa kini. Nah, dengan sebutan generasi Z-nya lah, generasi milenial, udah Z berarti dantek ya Bu. Dan nggak ada lagi ini harus diapain generasi ini gitu. Nah, kalau jujurnya Mas Wahyu bilang cerdik mendidik di masa pandemi, waktu kata cerdik itu saya sikapi kok kayak kancil ya. Kok dia milihnya cerdik gitu loh. Kata cerdik itu kalau pikir-pikir saya yang kalau nemu kata cerdik ingatnya kancil gitu. Nah, berarti kan kita harus bisa dimanapun kita berada, siapapun yang sedang kita hadapi. Kancil itu kan ketemu boyo, ketemu kebun, ketemu siapa lagi, jalak gitu, ketemu semua hewan di hutan itu wotok carane gitu loh. Jadi saya pikir kalau kita mau belajar cerdik mendidik, coba yuk belajar balik lagi kisah kancil mungkin ya. Buat saya itu menginspirasi dengan kata cerdiknya, jadi inget kancil. Jadi diperhadapkan dengan beberapa kondisi itu langsung twing. Kamu baris, nanti tak hitung jumlahmu, katanya kepada buaya. Sekali capo aja dia mati, tapi kok ya nyantai amat hidup lu. Cil, saya bilang kancil itu bisa menghadapi kegentaran barisan buaya kok enak-enak aja ya dia. Kamu baris saja, nanti tak hitung baru kamu tak bagiin. Padahal cuma dilompati buat dia pergi. Nah, itu contoh ide gitu loh. Artinya ya kalau pandemi ini diresponi dengan ketegangan itu, waduh nggak ada habis-habisnya. Kalau disuruh ngeluh, waduh berjibaku. Semua sisi, semua aspek itu bisa loh dikeluhin gitu, bisa loh ditangisin waktu berdarah-darah. Piye iso sambat kok kon sambat ngomong gitu. Tapi lihat konteksnya kancil yang cerdik itu, ayo gitu loh. Ini cerdik mendidik di masa pandemi. Pandemi itu sesuatu yang sedang kita nggak ada kuasa ya.
untuk melawannya gitu. Kalau ada cuman anak kecil di depan saya menghalangi rintangan saya, oh tak sepak pisan jatuh gitu. Nah ini pandemi yang seluruh dunia saja memang sedang menghadapi kondisi yang sama, sedang terpuruk sama. Jadi bukan masalah hanya berdamai ya, kata waktu tadi kita ngobrolin kata berdamai dengan pandemi ini, berdamai yo saya wangel ya gitu loh, gak gampang loh berdamai sih. Yo kadang berdamai, yo kadang gelut gitu loh, kayak kehidupan keluarga ya, kadang-kadang damai ya, kadang-kadang ya gelut gitu. Tetapi terus berjalan, terus melewatin itu, ya kadang tertatih, ya kadang nubruk, ya kadang ada gemeternya, tetapi bagaimana kita terus melangkah, dan akhirnya 8 bulan terlewatin ini kita lihat porsi-porsi mendidik yang ada di sekitar kita gitu. Tadi saya mencatat di catatan saya kalau mendidik jangan langsung distabilo guru gitu. Angger ketemu kata mendidik berarti guru gitu, jangan gitu loh. Kita di masa ini perlebar cara pandang kita. Kalau ketemu dengan kata mendidik, jangan langsung borongan gitu. Ya wes, ini tugasnya guru, yang didik itu ya guru, digugulan ditirupi ya guru gitu. Nggak bisa, ya kembali lagi nggak bisa. Berdamainya kita ini termasuk bagaimana mendidik ini dalam cakupan yang lebih kita perluas. Mendidik bisa dengan mendidik formal lewat sekolah, lewat bagaimana kita lihat secara positif ya, guru-guru itu sudah berjuang sedemikian rupa. Saya lihat itu sebenarnya gumun loh. Mereka berpacu cepat sekali, mereka bisa langsung buat PDF, mereka langsung buat Zoom, langsung Google Meet, Google Classroom. Saya aja HP-nya sampai jebol, nggak bisa lagi, nggak bisa langsung merangkum semuanya itu ya, untuk memasuki jelajah dunia maya. Tapi mereka bisa cepet belajar, dan akhirnya bisa mendidik dengan cara-cara secara online. Itu juga adalah perluasan dari teknik mendidik yang dilakukan oleh guru. Nah, tapi tidak melulu hanya guru yang harus mendidik. Nah, di sekitar anak-anak itu ada siapa gitu. Dan di sekitar anak-anak kita ada orang tua, ada teman, ada mbah, ada tetangga, ada lingkungan. Yang saya perhatikan banyak ada lingkungan di mana mereka bisa dibesarkan. Nah, itu yang akan mempengaruhi anak-anak kita ke depan. Nah, itu yang bisa kita ajak berkolaborasi. Nah, bisa kita ajak untuk bekerja sama. Bagaimana kita bisa akhirnya memberikan sebuah didikan di masa kini yang tepat, yang sesuai, yang akhirnya bisa diterima oleh anak-anak kita. Kadang-kadang tadi kata Bu Tere, wes tak rewangi gawe Google Meet, wes tak rewangi gawe sampai tak gawe game bahasa Inggris, kok digawe game, grammar digawe game piye carane gitu. Nah, sudah berusaha tapi kok kayaknya aduh aku membuang waktu sia-sia. Bocah emang pelongo-pelongo gak tangi turu lah gak Zoom gitu. Karena cuma takut telat aja. Mungkin karena harus absen mungkin ya, tapi akhirnya membuang waktu sia-sia kayak gitu. Nah, tapi bagaimana kemudian mengalihkan itu, membuat suasana itu menjadi bagian yang harus dihidupi sama anak-anak zaman sekarang. Itu juga sebenarnya yang mulai kita pikirkan. Kalau yang saya rasakan selama 8 bulan ini adalah kita harus memulai untuk saya nggak bisa cuma nguplek-nguplek anaknya aja gitu loh. Anak-anaknya kok piye kowe ben pinter, piye kamu ben ngerti, piye kamu ben gini. Tapi tanpa melibatkan peran serta hal-hal yang berada di sekitar anak, saya rasa nggak bisa, harus menyertakan itu. Makanya saya sebut
dengan garis bawahi dengan stabilo ya kolaborasi itu. Kolaborasi menemu ini tuh bisa jadi pembelajaran, nemu ini tuh bisa jadi pembelajaran, nemu ini tuh dijadikan topik pembicaraan, nemu hal yang seperti ini, nemu lingkungan semut lewat juga bisa dijadikan sebuah ajang didikan gitu loh. Nah, jadi saya kepikiran bagaimana cerdik mendidik itu dikembalikan lagi kepada hal yang sederhana ya Bu Tere ya. Dibikin rumit tambah mumet ya. Ini diuplek-uplek, aduh, ya cerdik ya gitu. Enggak. Buat relax karena sore ini kita ngobrol dan ngobrolnya di kuliner sayangan itu banyak makanan yang bisa mencairkan suasana. Jadi kalau teman-teman datang ke sini itu kita bisa ngobrol bersama dan mencairkan suasana lewat stand-stand yang ada ya Mas Wahyu ya. Ini tadi iklan. Nah, kembali yang mendidik, mari sama-sama jangan pasrahkan kepada satu hal, jangan pasrahkan kepada seseorang saja, tetapi mari bersama-sama kita mengambil kesempatan untuk menciptakan kolaborasi didikan sehingga menghasilkan didikan-didikan yang positif untuk anak-anak masa depan. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih, semangat selalu. Terima kasih Mbak Maria. Saya tadi dipesan ikut masker sana ya tadi kan. Ya karena jauh-jauh jadi tidak apa-apa. Tadi adalah dari suara dari ibu guru sekolahan formal. Kemudian ada suara dari ibu guru dari anak-anak kecil SMP tadi ya Bu Tere ya. Kalau Mbak Maria malah usia berapa rata-rata? 2 tahun sampai 4 tahun menjelang preschool ya, menjelang sekolah ya, menjelang masuk sekolah. Banyak sekali. Saya malah jadi teringat kata-kata kancil tadi, aku malah nggak kepikiran itu. Cerdik itu malah bayangan saya memang kita mengambil kesempatan dalam kesempitan yang ada, bagaimana mencari yang terbaik kan gitu. Tapi lupa dengan kancil malah. Nah, tadi ibu-ibu, sekarang saya ingin mendengarkan sedikit dari Bapak Mas Lambang Mas. Bagaimana nih kondisi sekarang untuk mendidik putrinya ya Mas ya? Nah, monggo Mas. The Bluetooth device is ready to pair. Ya, terima kasih Mas Guru sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk sedikit menceritakan kondisi saat ini, di mana saya punya anak cewek umur 7 tahun sekarang kelas 2 SD. Sejak Maret itu dia sudah tidak sekolah seperti biasa. Pada awalnya 3 bulan pertama itu di rumah dengan sistem sekolah online ya, jadi sempat diberikan tugas, kemudian dikerjakan di rumah, terus kemudian dikirim via WA gitu aja. Pada awalnya dia masih semangat untuk mengerjakan 3 bulan pertama. Terus kemudian setelah itu dia sudah mulai bosan di rumah terus. Karena gini, anak saya itu tipikal suka sekolah. Jadi suka sekolahnya dalam artian dia berangkat sekolah, ketemu teman-temannya. Jadi dari rumah itu sudah berpikiran bahwa oh, kalau saya berangkat sekolah tuh nanti saya ketemu teman-teman, bisa bermain sama teman-teman, bisa jajan di kantin, nah gitu. Jadi dia semangatnya itu sebetulnya. Jadi sampai kalau misalkan setiap pagi itu dia selalu bangun pagi, minta mandi, terus berangkat sekolah gitu. Sampai kalau disuruh tidak sekolah itu misalkan kecapean gitu, dia nggak mau, tetap mau sekolah. Nah setelah 3 bulan dia mungkin
berpikiran saya kok jarang ketemu sama teman-teman, sudah nggak bisa jajan di kantin lagi. Itu disuruh bikin tugas sudah tidak mau. Terus disuruh video call dengan gurunya itu sudah tidak mau. Nah, saya juga bingung. Ini anak ini gimana ya? Karena memang dia itu semangatnya itu untuk pergi sekolah ketemu sama teman-temannya itu. Nah, sampai sekarang pun apalagi sekarang sudah 8 bulan mau ke 9 bulan ya, itu susah sekali untuk mengerjakan tugas dari gurunya, karena memang kebetulan tugas-tugasnya juga di sekolahannya anak saya itu monoton, cuma disuruh istilahnya tugas ada di buku LKS gitu, suruh ngerjain, suruh kirim gitu aja. Nah, mungkin yang saya mau tanyakan, mungkin ada masukan atau dari Ibu Tere atau dari Kak Maria, gimana ya caranya biar anak saya itu nggak bosan di rumah, tapi tetap bisa mengikuti pelajaran atau bisa istilahnya biar dia itu semangat lagi untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru gitu. Karena sampai sekarang ya itu tadi susah sekali ajak untuk mengerjakan tugas seperti itu, karena sudah terlanjur bosan di rumah, dan sampai sekarang pun juga belum tahu ya kapan mulai lagi belajar tatap muka seperti itu. Nah, itu tantangan kami di rumah memang, dan kami pun juga kebetulan saya dan istri juga tidak bisa ya 100% dampingi dia itu, jadi ya memang agak susah dan kalau tugas-tugas itu kan sebetulnya jadi sering seperti yang diceritakan tadi ya, pokoknya tugas kadang-kadang kalau misalkan dia nggak mau kerjakan, yang penting bisa terkirim, kita dikerjain sama ibunya, dikerjain kemudian dikirim aja biar dapat nilai. Saya takutnya juga nanti kalau lama-kelamaan dia sendiri juga sudah malas ke sekolah. Itu aja sih mungkin, Mas. Terima kasih. Oke, Mas Hamdan. Nanti ini dua bu guru ini siap-siap untuk nanti ya. Tapi sebelumnya saya ingin mendengarkan sedikit suara dari Tante. Tante mau kak tadi apa gitu ya? Kakak aja tak apa-apa. Saya belum terbiasa ya kan. Saya sudah biasa manggil kakak. Oh iya. Mari. Terima kasih buat rekan-rekan semuanya. Mungkin dalam kesempatan ini saya juga baru pertama kali berjumpa. Kalau dengan Kak Maria saya sering, ya dengan semuanya baru sekali wajah-wajah baru. Tapi sebenarnya hatinya juga sudah lama kok. Ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena diberi kesempatan untuk terlibat di acara ini. Yang pasti sangat berguna. Karena apa? Karena kita sama-sama sharing. Baik, langsung saja. Kebetulan saya itu punya satu putri. Sekarang sudah SMP kelas 2. Mengenai proses pembelajaran secara daring, itu awalnya memang anak itu senang, entah itu masuk TK, SD, SMA, SMP, SMA, bahkan yang sudah jadi mahasiswa juga senang. Apalagi kalau belajar di rumah, asik, libur. Wah, libur enak. Sama seperti Mas juga,
sebulan pertama happy, 2 bulan pertama masih happy, mulai masuk ke bulan ketiga mulai ting 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 ting. Apalagi anak saya itu tipenya juga sama, suka bergaul, suka bertemu dengan teman-teman, suka bergaul, suka bersosialisasi. Akhirnya dengan kondisi daring seperti ini, meskipun mencari segala sesuatu yang bisa membuat dirinya tidak bosan, akhirnya lama-lama bosan, mau tidak mau segala macam kegiatan apapun yang sudah dilakukan tetap bosan. Itu sebenarnya di situ, karena pada dasarnya kan kita makhluk sosial ya, kita mau bertemu dengan seseorang, tapi akhirnya kan karena dikondisikan tidak boleh ketemu, mau tidak mau tidak boleh gitu. Oke, jadi akhirnya ya beruntung sekali saya punya putri itu yang cukup tertib lah gitu ya. Jadi bangun, mengerjakan jam 7 itu sudah siap, dia mengerjakan tugas-tugasnya juga, saya bersyukur juga tidak ada masalah sebenarnya gitu ya. Dia semuanya selesai, dia melakukan tugas sebagai murid juga oke ya. Jadi saya sebagai orang tua berkesimpulan bahwa dari segi akademik memang tidak bermasalah gitu ya. Tetapi sebenarnya bermasalah adalah sifat manusia untuk bersosialisasi, sebenarnya itu gitu ya. Jadi akhirnya saya bertemu sama gurunya, saya sharing sama gurunya. Kebetulan ada salah satu guru yang bisa saya ajak sharing. Saya bilang begini, Bu, dengan kondisi seperti ini, saya juga tidak menyalahkan pihak sekolah dan siapapun tidak ada yang bisa disalahkan. Tidak. Perjuangan guru untuk memberikan yang terbaik, proses pembelajaran kepada murid juga sudah sudah saya acungin jempol ya. Tetapi sebenarnya teknik apapun, cara apapun yang dilakukan oleh guru, meskipun itu yang terbaik atau sebenarnya tetap tidak efektif gitu. Akhirnya saya bilang sama gurunya, Bu, terus terang sebagai orang tua dengan sistem proses pembelajaran online, saya tidak bisa sepenuhnya menggantungkan sekolah. Tetapi saya memahami kesulitan sekolah karena semuanya serba mendadak, semuanya tidak siap, mau disiap-siapkan ya tidak siap. Jangankan dengan kondisi seperti ini, sistem pembelajaran Indonesia sama luar berbeda, apalagi dibandingkan dengan Finlandia ya Bu ya, jauh sekali. Maksudnya begini, oke lah kita berdamai, apapun yang diberikan oleh sekolah ya sudah, itu berarti dilakukan secara maksimal. Nah sekarang intinya bagaimana orang tua, komunikasi orang tua dengan anak, sebenarnya itu kalau menurut saya ya Bu ya, pihak sekolah memberikan tugas-tugas semuanya lengkap Bu, tugas dari istilahnya praktek-praktek juga semua lengkap Pak, semua lengkap ya. Jadi saya nggak bisa menggantungkan secara keseluruhan dari sekolah. Jadi saya berpikir seperti ini, seperti Kak Maria bilang tadi, kancil itu cerdik. Tapi memang betul manusia itu, orang tua itu memang harus cerdik. Gimana ya caranya? Akhirnya saya, ya kebetulan putri saya sudah SMP, jadi sudah bisa diajak komunikasi ya Bu ya. Jadi Dek, gini Dek, jujur ya, kamu ini, lucunya seperti ini, tugas semuanya. Saya punya idealis sikap ya, maksudnya apa? Kita harus menghargai proses. Maksudnya apa? Begini, Bunda tidak menuntut kamu untuk menjadi yang pertama, maksudnya juara 1, ranking 1, ranking 2 gitu. Tetapi apa yang kamu lakukan itu harus maksimal, totalitas, apapun itu. Hal yang sederhana ataupun hal yang tidak sederhana, lakukan dengan totalitas. Itu aja. Tetapi Bunda tidak pernah menuntut kamu menjadi yang 1, juara 1, juara 2, enggak gitu.
Tetapi karena memang komunikasi kita bersyukur komunikasi juga lancar Bu, jadi akhirnya hasilnya pun juga bagus gitu loh Bu. Nah, begitu juga dengan sistem daring seperti ini, guru, Dek, kamu kalau dapat tugas-tugas ya kerjain lah sendiri, nggak boleh istilahnya ulangan juga nggak boleh lihat-lihat buku, tugas juga nggak boleh lihat buku. Ya intinya awalnya Bu saya terapkan ya seperti meskipun sekolah di rumah sama juga anggap aja tatap muka gitu, apapun dikerjakan sendiri. Ternyata kok saya pikir kok seperti ini ya. Akhirnya apa Bu? Nilai dia dengan dibandingkan saat tatap muka dengan teman-temannya yang dulu selalu nilainya jelek, kok selalu nilainya bagus. Tugas-tugas juga nilainya bagus-bagus, sementara dia agak menurun. Terus dia bilang, Bun, awalnya dia nangis. Kenapa tadi? Aduh, nilaiku turun semua, Ibu. Lah kenapa? Aduh, nilaiku nggak kayak dulu. Nilaiku tuh seperti ini. Sementara teman-temanku tuh nilainya bagus-bagus. Nah, why? Kenapa? Gitu. Akhirnya ini open aja Bu, banyak anak-anak memang yang sama, yang mungkin meskipun masih SMP ya ada yang dikerjakan tugas-tugas dikerjakan kakaknya atau mungkin orang tuanya, omnya, tantenya, siapapun itu gitu ya. Terus juga kalau ulangan ada sistem nggak tahu lah bagaimana itu, dia bisa nyontoh, bisa nyontek gitu loh Bu. Akhirnya begini, saya punya gini, bes gini aja, ya kamu ulangan apa tugas ngepek nggak apa-apa. Tapi saya bilang, ini Bunda salah ya, ngajari seperti ini tidak fair. Sekolah juga nggak fair. Karena apa? Cuma ngejar nilai. Cuma ngejar nilai. Yang penting nilai rapot bagus selesai gitu Bu Tere. Seperti itu. Oke, ikutin aturan seperti itu. Nge-PO. Betul loh Bu. Waktu itu saya dampingin dia. Ulangan pendidikan moral Pancasila. Baru kali itu saya tuh dampingin dia betul-betul. Ya, Bun ini apa? Ini. Bisa lihat itu, bisa lihat. Oke, 100 keluar. Tapi saya tekankan, Dek, ini tidak jujur ya, ini tidak bagus. Tapi oke lah gitu loh. Akhirnya karena saya merasa bahwa ini apa sih belajar cuma ngejar nilai Bu, nggak ada maknanya. Betul-betul tidak ada maknanya. Saya pikir, Dek, saya komunikasi, Dek, ini murid-murid semua mentalnya hancur semua. Semuanya hancur. Nggak ada semangat berjuang bahwa untuk meraih sesuatu itu sebenarnya mulai dari segala sesuatu yang harus kita kejar, bekerja keras, mungkin menyakitkan, tidak enak. Tetapi akhirnya situasi seperti ini PW aja, posisi wena aja. Ngerjain tugas ya, oke, yang penting kan nilainya bagus, selesai, aku sudah ngerjain tugas. Tapi sebenarnya nggak ada makna, maksudnya apa perjuangannya, hilang semuanya. Akhirnya, oke, yuk, toh proses belajar tidak harus secara formal ya Bu ya. Jadi, karena dia sudah besar, akhirnya saya berpikir, yuk, dia suka melakukan hobi olahraga, lakukan olahraga. Suka basket, lakukan basket. Jadi di rumah ibu tuh Bu, selain dia untuk membuang kebosanan, dia juga mengembangkan hobi basket sendiri, latihan sendiri gitu. Kadang ada belajar di YouTube gitu. Dia buat jadwal. Oke Bun, aku buat jadwal. Apa? Setiap Senin, setiap Kamis, setiap Jumat, setiap sore jam 3 saya belajar basket sendiri. Oke, kamu masuk tim basket, tapi sejak pandemi kan tidak ada berlatih dengan coachnya. Akhirnya dia belajar sendiri. Satu hal yang saya bisa ambil bahwa oh iya ternyata berkembang. Tetapi itu sesuai dengan keinginan dia. Oke, itu pertama. Yang kedua, oke, hobimu apa? Lakukan lagi. Jadi saya berpikir bahwa untuk menambah untuk pengembangan diri itu sebenarnya bisa dilakukan di rumah melalui hobi. Itu dulu aja. Jadi nggak usah muluk-muluk. Kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini. Itu kemauan orang tua. Orang tua hanya mendampingi aja. Nah, itu pertama. Yang kedua itu
Komunikasi maksudnya apa di sini? Saya begini, selama ini kan anak-anak bertatap muka ya, saling bergaul sama teman, cerita gitu ya, segala keluh kesah di hati, kesulitan sama teman. Tapi karena pandemi seperti ini, mereka akhirnya kan sama WhatsApp atau apa kan nggak tatap muka, bosen. Jadi wajahnya siapa? Ya orang tua. Jadi saya juga siap menerima semua tampungan apa yang dialami oleh anak, kesulitan, jengkel, apapun semuanya. Jadi intinya saya kayak anggap aja kayak tempat sampah gitu loh, apapun. Nah, saya juga sebagai orang tua harus siap mendampingi gitu loh. Nah, memang untuk anak kecil sama anak besar, anak SD sama SMP berbeda. Nah, kebetulan putri saya bisa diajak komunikasi, saya komunikasi seperti itu. Jadi saya membangun komunikasi agar anak itu juga diterima semua kekesalannya. Jadi nyaman. Karena kalau situasi kita nyaman, akhirnya proses belajar pun juga nyaman meskipun itu di rumah. Gitu. Jadi saya berpikir bahwa situasi rumah, kondisi rumah, apapun orang tua harus berkorban. Kalau ada alasan, saya itu dari pagi sampai siang sampai malam bekerja. Ya saya nggak peduli anak saya bagaimana. Saya salahkan kondisi seperti tidak bisa. Orang tua memang harus menyisihkan waktu untuk bisa bercengkrama dengan anak, berkomunikasi dengan apapun itu. Jadi dari situ keluh kesahnya ada. Nah kalau anak SD bisanya ya cuman mungkin cara komunikasinya beda, mungkin Kak Maria lebih tahu ya gitu. Karena saya punya putri cuma anak SMP ya. Jadi kalau Kak Maria sama anak-anak mungkin lebih tahu. Itu terus ini pengalaman saya ya, saya pribadi juga. Saya kebetulan juga berkecimpung di kayak kerajinan gitu. Jadi anak dia saya libatkan, ayo yuk jahit, buat prakarya, buat apa gitu kan. Jadi akhirnya dia suka jahit Bu, suka buat pita-pita rambut, terus akhirnya dia jual gitu. Akhirnya waktu yang menurut dia banyak orang yang bilang waktu kok berjalan secara terbuang percuma. Dia merasa bahwa oh iya